Jadi suksesnya lobet itu jantan nggak betina itu dari proses penggacoran. Banyak teman-teman, Om Agus gimana cara ngonsletin? Gacorin dulu aja Om. Kita gacorin aja. Jantan susah, setengah mati kita gacorin. Tapi seiring waktu kita proses penggacoran, sing dimainkan tetap birahi nih Om. Tapi kita tetap harus evaluasi juga. Kan banyak nih dari teman-teman, banyak banget dari sistem tempel pisah. Ini aku nggak apa-apa ya Om, detail nggak apa-apa ya. Dari tempel pisah ini udah nggak rahasia lagi loh dalam proses itu. Tempel pisah kan setak itu, setak di situ toh. Harus ada proses untuk penyinggelan, untuk menunggu betina yang bisa memainkan birahi si jantan. Jadi jantan nggak galau lagi, ada betina yang ditunggu-tunggu ataupun yang bisa naikkan birahi kawinnya agar nggak bisa kawin ke bunyi dulu ataupun ngunciin birahi kawinnya naik karena dari betina yang disenengin Om, kita jauhkan. Biasanya bunyi-bunyi nanti lama-lama lobet itu akan terjadi perubahan lagu Om, tapi gak tahu sampai kapannya, tergantung dari materinya, dari lobet itu sendiri. Itu yang menentukan. Setiap kita udah benar, tapi perjalanan itu dari materi lobet yang kita proses. Jadi untuk faktor pemicu birahi itu yang poinnya tetap betina yang bisa ngerubah semuanya. Terus kedua pakan ataupun vitamin, pemahaman vitamin ataupun pakan hanya untuk pendongkrak birahi Om. Tapi kalau kita hanya dongkrak birahinya dengan pakan ataupun vitamin, kan yang ada cuma nyepah-nyepah, loloh-loloh, birahi kawinnya naik. Harus didorong sama pemicu tempelannya. Fix Om itu, tak bongkar semuanya Om. Tergantung dari jenengan, misalkan nggak apa-apa sih kita mendengerin apa dari masukan orang lain, tapi harus kita bermain logika sama pemahaman birahi gitu. Jadi nggak sekedar dijemur kencang, pakan kencang, tidak itu. Betina, saya banyak mendengar kabar Om, bahkan teman saya itu real beli lobet dari saya itu sekedar nyelah Om, sekedar nyelah, betinanya mati, tahu-tahu jadi konslet. Itu laporan sama saya. Itu ada tuh teman saya deket, kok delalah teman saya sendiri itu. Jadi faktor betina itu berperan penting, berpengaruh besar terhadap birahi si jantan. Bukan hanya sekedar tempelan ya Om. Biasanya kalau ditempel itu ada yang rekale, ada interaksi dengan sebelahnya, itu bagus Mas. Tak jabarin lagi nggak apa-apa ya Om, tak jabarin. Mungkin dari teman-teman yang masuk ini kan pertanyaan satu sama yang lainnya sama ya. Ada salah satu teman, ini Mas Nui Bekasi, kalau Mas Nui Bekasi nonton, syukur-syukur. Dia memberikan saya video jantan dengan kondisi single Om. Gacoran, belum keluar double ataupun nyelah. Om Agus gimana yang harus saya lakukan? Lah penggacorannya sampean gimana? Tak single ya terusin. Terus ketika di single sudah tahu jenengan proses penggacorannya seperti itu dengan di single, mainkan dengan betina Mas, tempel dengan betina untuk memainkan birahi si jantan. Tempel pisah, lama-lama yang awalnya mungkin dipisah dia belum bunyi, tungguin sampai bunyi. Setelah bunyi tempel lagi, setelah tempel lagi, tempel pisah lancar, coba dipetal jantannya, dibantu penjemuran ataupun diangin-angin gitu kan. Dengan seiring waktu proses penggacoran seperti itu, tahu-tahu jantannya nyelah Om, gigit besi sampai dia ngedouble karena materinya bagus kalau dari materi itu ya. Tapi dari proses perjalanan ini, poinnya tetap dari proses penggacorannya itu seperti apa. Kalau single terusin, ditempel untuk memicu birahi, lanjut proses untulan Om. Ini gimana Mas? Masuk kotak apa belum? Jangan. Jenengan main diuntul dulu berdua di kapsul, prosesnya cabut pasang. Kalau di petal belum bunyi, jangan dikembalikan ke kandang kapsul dulu. Dicabut, didiemin, sehari, 2 hari, 3 hari baru bunyi. Baru masukin jadi satu. Setelah dimasukin, besok petal lagi lama. Itu namanya memainkan birahi si jantan Om. Proses ataupun ngunciin birahi ke bunyi. Jadi saya pesan buat teman-teman, ini saya bukan untuk ngguruin ya Om, tapi insya Allah benar. Suksesnya jantan itu bukan kita untuk bingung mencarikan betina segera kita kawinkan ataupun prosesi buang telur, tapi mempertahankan di titik rajin bunyinya. Proses penggacoran itu ketika pembawaan lagunya masih factor, sing kita gembleng birahine Om. Tempel betina sing dia suka, tempel pisah, tempel sehari pisah lama, dari situ semua.
Di situ akan membentuk fondasi birahi di lobet itu yang bisa merubah lagu. Fix om, yakin kalau materi ini bagus pasti cepet. Sebenarnya kita kan kebentur dari materi om, dari materi yang seperti apa gitu, stepnya sudah bener, tapi materi ini memang lama itu ada bener. Makanya aku paling seneng gini om, misalkan jenengan sharing terus ngirimin, ataupun bikin VT terus ngetak saya, wah enak nih, ini burung enak, udah tinggal sedikit lagi tinggal finishing, itu aku yang tak buru om. Jadi jenengan yang curhat setelah sudah jadi setengah kopling, aku yang buru, itu aku paling seneng gitu. Semoga bisa dipahami Mas Hanusi ya. Mas belanja apa aja? Nanya lagi mas. Masalah lobet serak, siap mas, monggo. Sebenarnya gini loh mas, sistem tempel itu birahi lobet itu kalau nggak kuat om, kalau nggak kuat nih, ada yang gestang, ada yang jebul, bahkan ada yang lobet kayak habis tenggelam dari air, mangap-mangap kayak asma itu ada. Makanya dari sistem tempel ataupun disambahin itu, kalau saya penyortiran bahan om, lobet ini kuat nggak kita mainkan birahinya, itu beda-beda banget. Karena sistem tempel ini pasti birahinya naik meskipun bahkan rendah gitu mas. Dari yang tak tempel nanti tak petal satu persatu. Kalau aku udah menemukan materi yang kira-kira petal bunyi langsung eksekusi ruangan sendiri, proses penggacoran. Di single kan pasti yang biasanya ditempel-tempel di single pasti bunyi. Nah beda lagi dengan ada yang di sistemnya sekat-sekat itu ya mas, sekat-sekat. Kalau kita beli materi yang setengah kopling semua, jantan semua setengah kopling, ya tetap harus sekat-sekat. Kalau di ruangan sendiri kan nggak ada tempat om gitu, jadi tetap disekat-sekat agar mempertahankan ataupun micu birahinya dengan tempelannya ngejar di emosi ini sebelah itu, kan lebih enak proses sendiri dulu. Yang penting jangan dimandiin sih mas, belanja apa aja jangan dimandiin dulu kalau masih serak gitu ya dari proses. Tapi jenengan tetap gini mas, jenengan sing evaluasi juga, evaluasi apa sih penyebabnya burung ini sampai seperti ini, apakah karena dimandikan atau karena dari pengaruh over birahi itu, atau dari penjemuran, ketika penjemuran dia mandi ke sedak itu juga bisa saya dievaluasi. Kembali ke burung kicau mas Agus sekarang kacelek. Gak popo Bang Andri, yang penting kan, yang penting kita punya hobi kan gitu Bang Andri. Bahaya kalau cowok nggak punya hobi. Gitu. Biasanya kalau normal atau enggak itu aku pernah dulu mandikan lobet, karena dulu kan tahunnya main vektoran ya om, tak mandikan akhirnya masuk ke hidung, suaranya serak juga, bahkan sampai nggak keluar suara. Waktu itu cuma tak single satu ruangan, tak kasih suara berisiknya waktu itu deket dengan mesin air itu tak, tanpa rawatan, hanya tak bikin satu titik satu ruangan biar dia benar-benar mapan. Mas View Black Karen hadir om, terima kasih Mas View Black Karen. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay. Siap Om Agus, suhu dalam berbagai hal dalam hidupku. Bang Andi terima kasih. Gampang ketebak, jangankan burung, bolowe bisa ketebak om. Mas Ali, salam kenal Om Agus, Sumenep hadir. Salam kenal Mas Ali, sehat selalu panjenengan beserta keluarga nggih. Semoga diparingi kelancaran segalanya, dipermudah dalam segala hal. Amin. Mas Fiblekeran, gimana nih Om? Kelanjutan jantan udah gacor, nada mulai ada minor, langkah selanjutnya. Ini Mas Fiblekeran, aku kembalikan ke jenengan. Jantan seperti itu posisinya sekarang itu single, ditempel atau diundul gitu. Jantan udah gacor, nada mulai ada. Jadi aku pengennya pertanyaannya sing greget om, sing mantap, sing detail. Jadi aku bisa memberikan informasinya detail. Misalkan lobet itu masih kondisi single,
ataupun sekarang dari sistem tempel. Ketika sudah seperti itu tak single, tapi ketika sudah tak single, lobet itu rajin bunyi. Dan apa yang jenengan sampaikan ini yang tadi tak sampaikan mas, tinggal main ke birahi netok dengan pemicu birahi karo betina yang dia seneng ini, mainnya tempel pisah. Tempel pisah itu biasanya ditempel pisah nggak bunyi mas, tapi agak dilamain. Yang penting kita proses penjodohannya berhasil. Proses penjodohan kan pasti lah jenengan bisa ditempel 3 hari ataupun 4 hari. Setelah ditempel umpetin. Kalau misalkan jantan jenengan proses dengan pengajaran di single, ya wis di single mas. Aku biasanya mandi malam, ya wis mandi malam. Bahkan ini om lanjutkan. Yang penting kuncinya penggancoran jenengan dengan cara apa itu terusin, tinggal mainkan pemicu dengan betina. Suksesnya di situ mas, mempertahankan gacore, main ke birahi ini si jantan dengan tidak buru-buru dijadikan satu. Karena birahi kawin ini muncul emosi karena dengan ditempel pisah. Kalau buru-buru dijadikan satu, melehoy, yakin om, cuman ngeloloh gini aja bisa lepas dari birahinya. Mempertahankan birahi kebunyi di situ, suksesnya di situ om. Tempel pisah, jauhkan dari lobet yang sudah gacoran, jenengan gambling, cari betina, dikawin ke, bertelur, buang telur, single. Jangan om, ngulang-ngulangi lagi terus gitu. Yakin mas, yang jadi patokan apa mas? Proses penggacoran jenengan seperti apa, pertahan ke, tinggal main ke birahi ini dengan betina yang dia senengin. Kayak gitu toh, sampai si jantan ini sampai keluar selahnya ataupun birahinya muncul, emosinya langsung gigit besi, bunyi balik badan. Kayak di videoku yang kemarin tak singgol itu mas, gigit besi bunyi itu seperti itu. Nanti kalau coba-coba di enak nih, udah tempel pisah udah enak, cobalah tak untul jadi satu, di kapsul dulu ya mas, jangan kotak dulu, tak untul di kapsul lah, tak cabut. Kok nggak bunyi, tungguin aja om, jangan langsung dijadikan satu, sehari 2 hari 3 hari kok bunyi, berarti tinggal cabut pasang tapi dikasih spasi hari. Tapi kalau dicabut yang kemarin kita jadiin 1-2 hari ataupun 3 hari, ketika kita untul kok nggak bunyi-bunyi, wes om, evaluasi, tetap mainnya tempel pisah dulu itu mas Black Karen. Tapi jangan bandingin ini ya mas, jangan bandingkan ketika jenengan mantin denger nih tetangga ataupun temen itu misalkan punya lobet sepasang, betinanya mati jadi konslet, betinanya lepas jadi konslet, itu beda ya. Kadang-kadang kita itu kan nggak tahu materi ataupun bawaan dari lobet itu. Ketika tingkat stressing seperti itu, tahu-tahu jadi konslet, itu yang namanya rezeki kan gitu. Cuman kan aku pengen memberikan informasi itu dari apa sih yang kita upayakan gitu, apa sih yang kita usahakan seperti apa. Cobaan om, yakin gak ono sing wani buka belak-belakan ini loh, tenan wis toh, percaya roh aku. Lanjut mas Agus, sukses lah. Amin, sama-sama Bang Andri, sukses selalu Bang Andri ya, sehat selalu Bang Andri, salam buat keluarga, moga diberikan kesehatan semua, dipermudah segala hal, amin. Mas Sanusi, betina ngawin Mas Agus di rumah rajin bunyi tapi di gantangan belum mau mas. Sebenarnya kalau dari gantangan itu kan juga termasuk dari kebiasaan ya om, ataupun dari kita ngelatih mental. Tapi yang kita evaluasi kadang-kadang ngejar emosi si betina, karena birahi betina itu di lapangan pasti naik 2 kali lipat. Itu bisa juga H-1 ataupun H-3 jantan betina yang untulan itu ditempel om. Betina ini ataupun playerin jenengan bawa sendiri. Kalau jenengan nanti masih timbang, dicoba dulu di rumah. Karena lobet untulan ini toh om, untulan ini ketika kita kasih cabut pasang, misalkan jenengan untuk tes mental, tetap di petal wajib kelihatan burung lobet lain dikasih jarak 1 jangka. Tapi misalkan untuk ngejar emosi yang dadaan, itu bisa H-3 ataupun H-2 ditempel kedua, nanti langsung produng bawa gandang, itu bisa om. Kiranya ketemu temennya.
itu mas. Aku di bawah sini gak apa-apa ya, aku nggak bawa tripod ya. Sebenarnya sebisa mungkin aku memberikan informasi khusus teman-teman Loket Mania. Mungkin di luar Loket Mania nggak masalah kalau ingin bergabung, salam kenal. Mas rawatan betina pasangan, Mas Bokir, Bang turunin birahi betina SF gimana ya untuk ngebebek terus padahal nggak lihat jalan. Gini Mas Bokir, lobet betina usia muda itu pasti enak untuk jalan lapangan, bisa lah. Tapi kalau sudah masanya dia untuk kedewasa ataupun sudah birahi kawinnya muncul, meh model dimandikan berapa liter pun gak akan turun. Percayalah aku Mas Bokir. Sing bisa diimbangnya apa Mas? Ketika birahi seperti itu, sing dikejar emosi dalam keadaan birahi juga Om. Jadi gini, misalkan lobet jenengan bebek nih, bebek terus itu mau dimandikan model apa nggak bakal bisa turun. Tapi kalau aku, jenengan ingat-ingat ketika di gantangan dia suka dengan warna apa Mas Bokir? Suka dengan warna biru, harian ditempel sama biru. Ketika dia suka bebek nggak bisa jadi satu, ditempel sebelahnya dikasih warna lain. Ketika sudah sistem tempel 3 hari dengan biru, misalkan dia suka dengan biru, sebelahnya kasih warna lain. Lakukan 1 minggu seperti ini, nggak usah dimandikan, nggak usah dijemur dulu. Sudah 1 minggu petel sendiri bantu jemur kuat. Lobet betina sudah birahi, main tempel ini juga birahinya naik meskipun bahkan rendah, ditempel dengan burung yang dia senengin, sebelahnya burung lain. Seminggu cek sound, petal sendiri bantu jemur. Jantan bisa birahi bunyi, betina juga bisa birahi bunyi Om. Kondisi birahi sini kita kejar emosi, istilah emosi gini Mas, pemahaman birahi ataupun emosi. Dia suka dengan sebelahnya ataupun suka dengan sebelahnya, dia tidak jadi satu, pasti emosi ini muncul. Emosi di sini tetap dalam taraf birahi juga. Misalkan jenengan sudah tempel, bisa bantu jemur, gak usah dimandiin Om, tenang Om, tak tanggung, aku tanggung jawab ya. Bunyi nanti teduhkan, mau ditempel malam ataupun sore atau langsung nggak masalah, 3 hari ataupun 4 hari diulangin. Kalau sudah ada perubahan, lobet jenengan sudah minor karena kondisi birahi betina ataupun jantan. Kalau kita sudah membuat birahi kebunyi, pasti terjadi perubahan lagu sampai lupa syairnya, syukur-syukur sampai keluar show. Jadi kalau kenal saya Mas, kenal saya itu mainnya gacoran, minor, jeda rapat. Nah misalkan Om aku pengen betina kondisi seperti itu, bocor, minor, jeda rapat, gimana? Harian ditempel Om, di teras ditempel, di penjemuran juga ditempel. Sudah birahi, main apit, penjemuran juga ditempel, pakannya dikencengin Om. Ketika dari tempel pisah sudah bunyi, cobaan Om, yakin sampai nanti kaget perubahannya. Karena pemain teman-teman yang main veteran pasti tahunya itu kan dari nyetabilin birahi, redam birahinya. Tapi kalau sudah masa lobet itu sudah muncul masa kawinnya, repot Om, trouble pasti susah. Tapi kita bisa olah lagi Om, yang tadi tak sampaikan. Cobaan Om Bokir, nanti lah jenengan senang. Jadi kalau sudah seperti halnya aku Om, aku tuh awalnya dulu pemain veteran, PHP, susah jalan gantangan, terus sampai sistem itu akhirnya malah jadi keluar show, jeda rapat, minor. Itu dari kondisi birahi. Jadi nggak jantan nggak betina, dari proses penggacoran semakin naik birahinya, sing penting nggak buru-buru diuntul, itu pasti akan membuahkan hasil dari perubahan lagu sampai lupa sama syairnya. Pasti terjadi ini seperti itu. Jadi proses di sini toh Om, proses di sini saya hanya memberikan informasi step-stepnya apa yang harus dilakukan. Tapi kalau untuk masalah settingan itu kembali dari jenengan. Contohnya gini Om, dari sistem tempel pisah ini sudah rajin bunyi Mas, untuk digantangan gimana? Biasanya langsung yang teman-teman tak arahin,
tidak dipetal-petal, cukup dijejer, sudah 1 minggu langsung kerodong bawa gantang. Tapi untuk peredam di jalan, biasanya bocor di jalan Om. Peredam di jalan ini enak sih, nyaman atau enggak nyaman itu beda-beda. Atau H-1 ataupun H-3 dikerodong dulu itu beda-beda. Ngejar di emosi ini beda-beda. Wajib dievaluasi di situ dari finishing. Makasih ya Om, di tap-tap ya. Mas rawatan betina pasangan jantan loh. Betina pasangan jantan konslet biar stabil. Rawatan betina pasangan, berarti playernya jantan tuh Mas Afif. Berarti rawatan betinanya ya. Kalau aku sih sering tak cabut pasang betinanya. Misalkan jantannya tak cabut toh Om, betinanya tak ambil, tak mandikan, tak mandi jemur biar enggak terlalu lemak. Soalnya khawatirnya kalau udah sering hanya hanya untuk tempat ngawin telur tok, ini juga serem juga, sering nyilet juga. Biasanya kalau setelah buang telur aku biasanya betina sama jantannya tak mandiin beda-beda Om. Jantannya biar bunyi-bunyian, betinanya tak sendiriin, tak mandi guyup sama jemur, nanti tak masukin glodok lagi gitu. Tapi biasanya aku pengen bikin bocor si konsletan di kandang kotak itu memang tak batasin kawinnya, karena kondisi birahi kawin muncul si konslet ini, kalau nggak kawin lost doll Om. Kalau udah lost doll biasanya pintu glodoknya tak buka, betinanya biar bisa dikawin. Itu tak sih, sampai yang terjadi di toko itu kan gitu, sampai sekarang udah lost doll baru mulai tak kawinkan. Kalau aku ngawinkan pasti pintu glodoknya tak buka. Terima kasih, belanja apa saja. Udah ya Om, cukup ya. Mas BF, Om minta penjelasan proses nelor sampai jebol cabut telur player jantan gimana. Mas Bay, jantan jenengan sudah kondisinya seperti apa? Sudah double atau masih sekedar bahan? Ini Mas, misalkan jenengan yang awalnya lobet itu jantan itu hanya sekedar gacoran, terus jenengan punya pandangan, sudut pandang jantan tak kawin sampai betina ini bertelur, nanti kalau trouble tak single lagi. Misalkan jenengan punya sudut pandang seperti itu, lebih baik jantan betina tempel dulu Om. Mainkan birahi si jantan ini sampai terjadi perubahan lagu awalnya, tapi di single dulu coba Om. Semoga nggak terjadi sampai cibul ya Om. Di single satu ruangan, setelah bunyi-bunyi mainkan birahinya dengan tempel pisah sama betina. Tapi kalau sudah dicabut pasang bunyi beda cerita Om, tinggal cabut pasang. Tapi kalau misal awalnya jantan itu gacoran, terus jenengan punya sudut pandang ini tak kawinin betina, syukur-syukur bisa ngonslet, ataupun syukur-syukur bisa terjadi perubahan lagu. Nanti misalkan meleset pun ataupun zong pun telurnya tak bersihin, jantannya tak single. Kalau seperti itu lebih baik restart ulang lagi Om, digacorin lagi. Setelah rajin bunyi, suksesnya jenengan itu dari proses penggacoran kok Om. Kalau dari bahannya, proses penggacoran, misalkan jantan itu di single gacor, terusin Om, terusin dulu, jangan buru-buru mencarikan betina untuk dikawinkan. Gacor-gacoran, pembawaan lagu standar, kita main ke birahi ini dia ditempel dengan betina sing dia seneng, tempel pisah lama Om, seminggu 3 hari, gacor-gacoran tempel lagi. Karena kalau jantan single gacoran itu lama-lama performanya tetap turun, harus kita kasih cas ataupun dengan pemicu birahi tempel pisah sampai nanti tempel pisah lancar. Pembawaannya pasti masih factor sebelum si betina dijadikan satu. Setelah dijadikan satu, coba cabut pasang. Kok kurang rajin bunyi, kok nggak enak, kok lama, berarti belum waktunya untuk diundur. Main ke emosinya dulu. Emosi di sini dalam tarafnya gini, si jantan birahi kawinnya naik muncul, tapi dia nggak bisa ngawin. Betinanya dijejeri, kita mainkan tempel pisah, terus pasti emosinya muncul dalam taraf birahi juga. Gitu. Aku sukanya main pemahaman sama logika Om. Nanti jenengan akan
akan mendapatkan kualitas burung yang jenengan inginkan, tapi tergantung dari materi lobetnya ya Om, dari materi lobetnya. Intinya di situ main gacoran di mana, di ruangan sendiri Om, jantanku bunyinya terusin. Terus yang tak lakukan, misal main kibira ini toh Om, main kibira yang pertama dengan betina, yang kedua dengan pakan ataupun vitamin untuk pendongkrak birahi, sama penjemuran. Itu yang tiga itu yang dengan raba. Perawatan tempel pisah. Sampai nanti si jantan, karena seiring waktu dari proses penggacoran itu pasti kan birahinya naik ke tahap Om. Itu nanti sampai keluar selah ataupun gigit besi bunyi. Kalau sudah mantap Om, macam-macam atau menggeleng-geleng bunyi. Yang awalnya durasi 30 ataupun 40 nanti akan kepotong, jangan kaget ya Om, nanti akan kepotong durasinya jadi 20 ataupun 15, tapi adanya muncul birahi di tengah-tengah. Yang awalnya 40 detik dengan pembawaan vektor, ini nanti akan kepotong 15 detik ataupun 20 detik lah, berhenti nanti balik badan, garuk-garuk, ngangguk-ngangguk, gigit besi, nyepah, bunyi lagi. Itu awal lobet akan double, tapi sebelum double ditandain nyelah seperti itu. Selah ataupun sebelum double dari hasil jenengan main ke birahi jantan, bukan hasil dari kita buru-buru mengawinkan, proses buang telur, telurnya buang nanti kalau trouble disinggel. Tidak seperti itu Om. Semoga bisa ya Om ya, bisa ya, yakin bisa. Tapi biar ini kebentur di materi ini sih Om, materinya kita udah stabil, udah bener, melakukan udah bener. Si jantan cuman monoton di situ, ada saya pun ada. Mas FD, jantan dijemur tempel, betinanya bunyi ngedobel, pas disatuin nggak mau bunyi, apa solusinya Om? Tetap kita evaluasi sendiri Om, jadi kita tetap belajar sama lobet yang kita proses. Kan jenengan pasti bisa evaluasi, betinanya sudah bagus, jenengan pasangin kok jadi seperti itu, berarti kan belum waktunya untuk diuntul. Kadang-kadang gini loh, apalagi player betina, banyak dari teman-teman yang awal main vektoran coba-coba main untulan, dikasih untulan dimasukkan, masukin, si player akan narik. Ketika narik akan didiemin sampai itu dijadikan untulan. Sebenarnya nggak ada salahnya Om, cuman kita tetap evaluasi. Ketika lobet betina itu suka dengan untulannya, birahi kawinnya lama-lama naik Om. Kalau aku betina tak masukin untulan, dia narik, untulannya tak ambil, yang buat lobet betina itu narik, tak tempel sebelahnya, birahi ini kejaga, emosi ini kejaga. Sampai kapan Om diuntul? Biasanya ketika tidak bawa gantangan dia bocor, ini untuk sebagai peredam Om, di gantangan. Tapi peredam ini beda-beda, lobet player kita itu sukanya yang nyaman, yang dia senengin, atau sih nggak nyaman untuk di gantangan, itu beda-beda. Biasanya sih nggak nyaman. Nah makanya dari proses ini, satu tak tempel, kedua nanti kalau si betina sudah benar-benar bocor banget sampai keluar sulnya, biasanya dua-duanya tak buat untulan, satu nyaman satu gak nyaman. Awalnya taruh di kandang kotak tanpa glodok, proses untulan gitu Om. Tapi Mas FD ini yo evaluasi yo, tetap bisa dong evaluasi. Kalau di penjemuran lebih baik jangan tempel sama betina Om, sendiri-sendiri. Misalkan betina itu sebagai pemicu, jangan. Jadi kita misalkan ngolah jantan nih Mas, ngolah jantan itu akan lebih susah dalam proses penggacoran, tapi bisa kita upayakan ketika hariannya kita tempel, pisahnya sendiri dulu Mas, sendiri dulu, karena mental jantan itu akan lebih penakut, apalagi sama betina, dia lebih takut Mas. Gagah-gagah kayak wong lanang tetap takut sama betina, yakin itu, main logika. Takutnya jantan, tapi bukan berarti takut dia tidak mau ngelawan, ya karena kalah di birahi itu. Makanya lebih baik penjemuran tetap single dulu itu Mas. Betina hanya sebagainya untuk perangsang jantan itu Mas, kita main logika. Majalengka birahi punya ya Mas Jiki, ya selalu ya Mas, sehat selalu. Pokoknya semoga diberi kemudahan, rezeki yang lancar, amin.
Mas Andri, betina saya tadinya harian rendeng, sekarang dikasih untul paut tapi dipisah dari rendengannya. Kapan lagi sama rendengannya? Oh gini Mas, sistem jejer ataupun sistem tempel ini kan ngilangin kepo, tapi ketika sudah bisa jalan lapangan, tetap single berdua sama untulan biar ada emosi nih. Tapi kalau selama masih dari harian dijejer langsung rodong bawa gantangan jalan, terusin Om. Bahkan ada itu anak Semarang yang selalu ngetak saya, dulu dia bingung main vektoran, tak suruh gitu, Mas betina ini sampan harian dijejer semua, terus Om kalau libur nanti jenengan pisah satu-satu, mana sing aktif itu yang buat gacoan, itu pasti materi ini bagus. Oh iya siap. Akhirnya cuman harian ditempel, penjemuran ditempel, kalau misalnya mau cekson, tapi ketika mau gantang nggak usah diapa-apain, tinggal potong bawa gantang, akhirnya jalan. Sampai kapan dia digabung? Ketika dibawa gantangan dia bocor di jalan sampai untuk terjak. Ya benar. Tapi gini Mas, misalkan jenengan pengen yang namanya penasaran sih nggak masalah ya, misalkan sudah jenengan untul sama paut jantan pisah bunyi, yo gak masalah terusin no. Berarti PR kedua lah mental dong, ketika dipetal wajib kelihatan burung lobet lain dikasih jarak, bunyi nggak gitu. Jadi yang pertama tetap pengacoran, ngilangin kepo, proses untulan sukses, tinggal mental. Salam. Om Dede Hidayatullah ini pengikut itu. Kalau player di jejer koloni udah rajin bunyi ataupun nyardut di koloninya, step kedepannya gimana Om? Kalau sudah sampai nyardut aku tak single lagi Om Dede, tak single lagi, tak kejar di durasi ini lagi. Apalagi sudah nyardut, sudah tenang, sudah mapan, sudah biasa jalan lapangan, tak single lagi Om Dede untuk mainin di durasi. Jadi aku kalau proses betina itu Om sampai udah bocor losdol dengan sistem tempel bisa nanti tak single lagi, lama banget dari durasi. Jadi kebentuknya yang VT itu Om, aku sampai ditanya orang, loh Om itu betina bisa cuek, nagen, durasi panjang, ya hasil dari itu. Tempel bisa, nanti gak tak petel-petel, cukup ditempel, penjemuran tempel, sudah cekson, seperti habis cekson tak single di toko sendirian lama, bocor-bocoran minor, durasi ini panjang seperti itu. Tapi tetap endingnya, finishingnya tetap untulan Om Dede, untulan di ruangan sendiri juga, nggak pakai rendengan lagi. Yang paling susah itu untulan betina itu. Biasanya kalau aku tetap betina 2 untulan, 1 nyaman 1 gak nyaman. Masih ada Om, sekarang tak bawa ke toko dong, yang betina mau tak kirim soalnya. Mas Riki, jantan sistem rendeng berapa lama maksimal penjemurannya untuk bahan jantan? Lama gak popo Om, sampai ngeriwik gak popo. Dari jejer itu tak Om, bah jenengan libur petal jauh-jauh masing-masing. Kalau jenengan proses banyak toh jauh-jauh kan semua, woi sampai lama sampai ngeriwik, itu yang bisa ngerubah lagu. Dari ngeriwiknya itu bisa ngerubah lagu. Jar kewe Om, nanti terdukan tempel lagi 3 hari diulangin. Dari kita membiasakan toh Om, lama-lama kebentuk sendiri. Yang penting stepnya kita benar, karena apa Om, ditempeli pasti birainnya naik meskipun dengan pakan rendah. Kalau pakan kenceng kuat nggak ada cibul ataupun gesang, ya terus gas gak apa-apa. Yang penting diimbangi dengan penjemuran. Nanti materi mana yang bagus pasti bunyi kok Om. Gitu. Aku udah Om melakukan sistem tempel tak bisa nggak bunyi-bunyi, ya memang materinya lama Om, karena pembentukan birahi dari dasar ini udah pasti bunyi. Cara ini kayak ini Om, burung di koloni lah, dari jual pakan burung di koloni, saking lamanya di koloni, coba petal salah satu bantu jemur lah bunyi. Nanti sampai rumah kan performa dari gacornya berkurang karena dari sistem koloni itu. Nah kalau di koloni kan pembawaan lagu ini kan nyardot, ngriwik, tidur sambil bunyi. Nah tapi kalau di koloni jejer
birahi ini dapat, emosi ini dapat, emosi di sini tetap dalam birahi juga gitu. Bang, betina tempel kalau dipisah masih bunyi semaunya, solusinya biar jeda rapat bunyi. Oh gini mas, yang saya lakukan waktu kok tahu-tahu burungku jadi jeda rapat, jadi minor ya mas. Gini mas, saya awalnya sistem tempel tak petal sendiri, jemur bunyi. Karena saking petal bunyi ini mau tak ganteng nggak tak petal mas, tak tempel. Penjemuran juga tak tempel, nggak pernah tak gantung sendirian kecuali kegandangan. Tempel kemana aja tak tempel mas. Saking seringnya tak tempel ini, burung ketika tak petal tak geser sedikit agak gembung om. Jadi ini nyardut. Ketika nyardut tak evaluasi lagi, apa penjemuranku terlalu kenceng atau pakanku coba dari penjemuran tak kurangi, benar akhirnya jadinya agak gembung, jadi disebutnya faktor gacoran. Ketemu lawan ngefek bisa ngefek, nggak ketemu lawan jadi ini gacoran sendiri. Itu dari hasil kemana-mana tak tempel. Tapi kalau sudah agak gembung, agak nyardot, dikurangi dari penjemuran mas. Biasanya di pola perawatannya pakan tinggi. Aku dulu pakainya GC Kenari, tapi pakan bebas kok om, jangan cobain karena sistem tempel ini pasti biranya naik, udah pasti naik. Cobaan om. Tapi kalau pengen om, aku pengen jeda rapat minor keluar zone. Kalau keluar zone sih pengalamanku tak kasih plafon itu, tak kasih plafon pakai akrilik. Kadang-kadang pas gacor-gacornya itu tak buat mainan rumput, karena mainan rumput ini juga nimbulin dari emosinya juga bisa. Birahinya naik itu bisa nimbul emosi. Iki tak bongkar, sebenarnya tak bongkar nang YouTube om, tenan malah tak bongkar nang TikTok. YouTube malah terbengkalai. Tapi aku orangnya susah om, kadang kalau pas niat di YouTube, TikTok, nanti pas ngilang. Lagi seneng-senengnya. Bang, betina saya. Oh yang tadi ya mas. Tapi gini loh mas, dengan sistem tempel pisah ataupun dengan tempel kemana, harus ada waktu dia untuk peninggalan lagi loh. Coba kita single lagi pola perawatan yang kemarin di tempel-tempel di JJ ini kita bikin galau lagi di single. Nanti durasinya dapat om. Tapi kalau masalah mandi ini enak nggak ya, dimandiin enak ya, karena beda-beda om setiap burung itu. Banyak dari betina wajib mandi ini, kalau bagi saya enggak. Semua tergantung dari lobetnya. Ketika kita bantu mandi lebih enak, lebih mapan ya terus gas gitu. Tapi ada kalanya kalau lobet betina dimandiin terus malah gembung, malah nyabutin bulu, malah sampai nyeritin bulu, itu ada. Makanya kalau aku proses mandi biasanya cuma sepulang dari lomba ataupun menjinakkan burung ataupun ngolah dari durasi gitu. Sekarang mas view breaker, sekarang posisi tempel pisah cuman tempelannya jantan, tapi jantannya suka bisa enggak? Gak apa-apa om, kalau jantan suka sama jantan, coba jadikan satu mas view. Kita gembleng birahnya dengan jadikan satu, kuat gak playerin jenengan? Tidur ngeriwi ataupun seperti apa, itu jangan coba. Karena yang dengan dijadikan satu itu yang bisa merubah dari pembawaan lagunya. Karena birahi kawin ini muncul lah, nggak iso ngawin karena jantan sama jantan paling nyepah. Itu di situ jangan coba. Nanti petal bunyi terus gas, nanti lama-lama kan tahu-tahu jadi sendiri. Proses jantan sebenarnya dari situ mas, dari proses perjalanan kita penggacoran itu lama-lama akan bisa merubah lagu semuanya. Cepat dan namanya beda-beda. Yang penting kita evaluasi mas, pintar-pintar kita nggodain birahi si jantan itu ya. Jadi bukan hanya sekedar tempel ataupun bukan sekedar untul. Bentar lagi tak close ya om, aku gak iso ngerokok ngopi. Nyebutin gini kena nggak ya Mas Nur Eko? Om awal tempel dengan betina dewasa bisa Mas Nur Eko, bisa. Jadi gini loh mas, kenapa aku nyaranin jangan betina paut sih? Karena aku pengen memberikan informasi itu sangat hati-hati om. Kalau nantinya misalkan
dengan dewasa nanti tahu-tahu jenengan jadikan satu, hanya ngeloloh aja om, itu lepas loh biranya. Kadang ada seperti itu. Tapi misalkan betina dewasa ini bisa micu si jantan ini, gak masalah om. Yang penting sampai terjadi perubahan laku, finishingnya kasih sih gak iso ngawin dulu, itu lebih kuat. Yang penting PR jenengan main ke birai si jantan itu. Tapi yang menjadi catatan, proses penggacoran jenengan seperti apa jenengan pahami. Jantanku single om, rajin bunyi terus ke om, jangan dirubah-rubah, jangan main asal ngawin-ngawin, jangan main itu gitu. Kalau aku bilang wes om kawin ke single, ya bisa, tapi ngelihat materi nih om, ngelihat materinya, enggak semuanya. Lebih baik main hati-hati tapi aman, di jalur yang tidak neko-neko tapi pasti gitu om. Aku sukanya pasti om itu. Kalau janji juga pasti gitu. Apalagi saya pernah janji sama teman saya di Jogja itu kayak mungkinnya pasti kedepannya saya pasti akan main gitu. Semoga belum keluar ya. Mas Rik, om aku punya jantan udah proses tempel, bisa lama, udah di fase birai bunyi. Tahap selanjutnya coba om Rik, nggak ada salahnya. Misalkan udah tempel pisah udah lancar loh, coba jadikan satu, diuntul berdua. Kalau sudah ditempel berdua ya, apalagi udah coba untul jadi satu, cabut pasang bunyi nggak? Ketika jenengan petal belum bunyi, si untulan ini jangan masukkan dulu om, biarin si jantan ini sendirian dulu. Udah bunyi-bunyi masukkan. Percaya nggak om, lobet itu dari faktor kita membiasakan, lama-lama terbiasa. Tapi kita harus tahu stepnya, harus kita tahu pemahaman masalah birahi. Kalau dia birahi langsung kita kasih ambiar, ibaratnya langsung kita kasih kawin itu loh, ambiar udah melehoy. Tetap dijaga di birahi kawinnya dulu, tidak ke kawin tapi nanti emosinya naik jadi kebunyi, baik jantan sama jantan ataupun dengan betina sih nggak jadi kawin. Tapi tetap dicoba om, kalau diundur dicoba. Mas Aldis, lobet saya muko-muko ya, terus kadang bebek itu jantan. Kalau bagi saya jantan itu biasanya bebeknya itu ngasih kode ke jantan paling 5 detik 10 detik, nggak bisa lebih om. Tapi kalau bebek lama itu betina. Dari postur kelihatan kok om, dari postur itu lebih besar kalau betina. Dari posturnya kelihatan om, jenengan liatin di ternakan, nah jantan betina pasti buat gambaran bisa om. Jantan apa betina? Aku kalau nggak ngelihat burungnya nggak bisa om, karena jantan betina bisa birainya seperti itu semua. Tapi kalau betina biasanya bebeknya lama, lebih dari 10 detikan, bahkan lebih. Mas Koirul Nan, bakal lobet bisa jendut. Oh, bekal lobet bisa jadi konslet. Jadi gini mas, kalau di materi yang udah pasti udah fix konslet ya om, itu biasanya dari pembawaan sudah nada kering dan sudah ngedouble ataupun nyelah, itu aku berani jamin lobet fix konslet. Tapi kalau masih om burungku gacoran, ini kira-kira bisa jadi konslet nggak berani janji, nggak berani pasti. Makanya dari jenengan misalkan lihat postingan om, lihat postingan terus pembawaan lagunya, kirim video ke saya om Agus ini materi ini bisa ambil nggak, bagus nggak, aku berani coba, berani ini. Dulu aku sama almarhum tuh, sama Maris tuh waktu main ke rumah, Agus burungmu habis ini konslet lo om, jenengan lihat dari mana kok bisa konslet? Lah lihat itu birahinya, emosinya sambil gigit besi. Lo kok gigit besi? Betina aku juga gigit besi, sampai gitaran bukan seperti itu, tapi gigit besinya seperti nyelah. Nanti itu awal dari double, yang diawali dari nyelah, nanti lama-lama jadi ngecap-ngecap. Itu pertahanan ke birahi di situ, jangan buru-buru dikawin gitu. Ingat banget aku sama beliau. Saya belajar banyak sama dia. Gitu mas. Tapi misalkan gini, apa sih om yang tak upayakan kalau saya punya bahan itu seperti apa? Cari proses penggacorannya om. Enaknya dengan apa? Sistem tempel awalnya ataupun dengan di single. Kalau sistem tempel harian, sistem jejer tempel pisah itu aku biasanya untuk pemilihan materi.
harian tak rendeng, pisah bantu jemur, diulang 3 hari sekali. Kalau udah bunyi single langsung udahin sama betina. Om aku udah ya, pamit ya Om, besok lagi ya. Iya tadi Mas Aldi, itu nggak bisa jadi patokan Mas, jantan betina bisa begitu semua. Mas Boker, iya Mas sudah tak mandikan tak kasih Mas. Iya Mas Boker, wis tau Mas, percaya roh aku Mas, tenan. Jenengan tak kasih arahan sing gak ono yang berani bongkar gitu Mas, yakin wis. Robot betina sudah birahi, masukkan sistem tempel diapit. Keadaan birahi diapit ini pasti birahinya naik Mas, tapi birahi naik dengan kondisi sini, emosinya naik ketika dipetel. Sudah lama ditempel, petel sendiri bantu jemur. Sudah birahi ditempel, petal bantu jemur kuat, teduhkan, tempel lagi 3 hari diulangi. Nanti lah jenengan, oh iya bener, dalam keadaan birahi bisa kebunyi. Jantan betina bisa diolah Om, birahi kebunyi. Kayak jantan misalkan nyepah-nyepah, ngeloloh-ngeloloh, itu kan birahi, bisa nggak kebunyi? Bisa Om, tempel sama betina. Atau harian sistem AP, petal bantu jemur. Jadi pakan ataupun vitamin itu nomor 2, nomor sekian. Yang pertama yaitu tempelan ataupun pemicu birahi, baik jantan ataupun betina. Kalau jantan butuh betina, kalau betina butuh jantan ataupun warna yang dia sukain. Yang penting ada interaksi. Aku ditep-tep toh Om. Udah ya. Salam. Ada dulu di sini. Oke. Waduh.